Selamat siang. Pada hari ini, saya Sinta Devi Tunjungsari akan mempresentasikan terkait review jurnal artikel yang sudah disusun oleh Mbak Ratna Dewi Septiani, kemudian ada rekan saya Mbak Evi Kusniatiningrum, dan saya sendiri Sinta Devi Tunjungsari. Dan pada hari ini akan ada 3 paper yang akan kita review, yang akan kami review, dan pokok bahasan yang akan kami bahas itu yang pertama ada judul papernya, latar belakang, tujuan, tinjauan literatur, metode penelitian, temuan penting, opini, perbedaan. Untuk judul artikelnya, yang pertama Corporate Governance, Capital Structure, and Firm Performance, Evidence from Thailand. Yang kedua ada Product Market Competition, State Ownership, Corporate Governance, and Firm Performance. Yang artikel terakhir ada pengaruh corporate governance terhadap manajemen laba di industri perbankan Indonesia. Lanjut ke pokok bahasan berikutnya, yaitu latar belakang. Latar belakang untuk jurnal 1 itu terkait dengan Thailand yang telah menerapkan banyak reformasi setelah krisis keuangan Asia pada tahun 97-98. Thailand kemudian mulai proses reformasi tata kelola perusahaannya dengan mewajibkan dan merekomendasikan serangkaian praktik tata kelola perusahaan yang baik di tahun 2000-an. Kemudian perusahaan yang terdaftar di Thailand beroperasi dalam sistem Dewan satu tingkat. Dalam banyak hal, perkembangan sistem corporate government di Thailand mengikuti perkembangan Hong Kong yang merupakan salah satu negara emerging market di Asia. Kemudian untuk latar belakang jurnal kedua, yaitu ada perdebatan tentang privatisasi atau persaingan pasar produk dalam mendorong efisiensi perusahaan yang belum mencapai hasil yang konklusif. China menyediakan pengaturan sistem ekonomi yang khas untuk penelitian kami. Sejak akhir 1970-an, para pemerintah China telah mulai untuk merestrukturisasi dari suatu pusat satu terencana ke ekonomi yang berorientasi pasar. Untuk jurnal ketiga, latar belakangnya itu pada tahun 2001 tercatat skandal keuangan di perusahaan publik yang melibatkan manipulasi laporan keuangan oleh PT Lipo dan PT Kimia Farma. Hal tersebut membuktikan bahwa praktik manipulasi laporan keuangan tetap dilakukan oleh pihak korporat meskipun sudah menjauhi periode krisis tahun 97-98. Salah satu penyebab kondisi ini adalah kurangnya penerapan corporate governance. Kemudian pokok bahasan berikutnya yaitu tujuan penelitian. Untuk jurnal 1, menguji pengaruh tata kelola perusahaan pada leverage keuangan dan kinerja perusahaan di negara pasar berkembang yang telah melakukan beberapa reformasi setelah krisis keuangan. Untuk jurnal kedua, untuk menyelidiki hubungan antara PMC dan kinerja perusahaan. Untuk jurnal ketiga, untuk menguji pengaruh mekanisme corporate governance terhadap manajemen laba di Indonesia. Pokok bahasan selanjutnya atau tujuan literatur yang akan kami ambil pada pokok bahasan untuk setiap jurnalnya. Untuk jurnal pertama, pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan yang ditulis oleh Chen et al., Hossein et al. Pada tahun 2001. Kemudian pengaruh corporate governance terhadap financial leverage yang ditulis oleh Cornell DKK pada tahun 2012 dan Girapon et al. Pada tahun 2012. Dan yang ketiga ada pengaruh leverage keuangan terhadap kinerja perusahaan yang ditulis oleh Gonzalez pada tahun 2013, Vintesonti dan Tongore pada tahun 2015. Untuk jurnal kedua, tinjauan literaturnya yaitu
Studi kami menggunakan tiga metode untuk mengukur PMC, konsentrasi pasar, substitusi produk, dan ukuran pasar. Sebagian besar penelitian sebelumnya bergantung pada satu dimensi, yaitu konsentrasi pasar. Sebagai proksi untuk PMC tetapi menghasilkan hasil yang bertentangan, temuan yang tidak meyakinkan ini bisa dibilang sebagian disebabkan oleh kurangnya pertimbangan apakah struktur pasar eksogen atau endogen yang dapat menyebabkan konsentrasi pasar menangkap hanya sebagian dimensi PMC yang ditulis oleh Reid pada tahun 2003. Untuk jurnal ketiga, tinjauan literaturnya itu meneliti apakah komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba, dan hasil penelitian ini diketahui bahwa secara parsial pengaruh corporate governance, dalam hal ini komposisi dewan komisaris, tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, yang ditulis oleh Budiono pada tahun 2005. Kemudian ada penelitian terdahulu oleh Media Stuti dan Mahfud pada tahun 2003 menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap indikasi manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Pokok bahasan berikutnya yaitu metode penelitian untuk jurnal 1 menggunakan financial leverage dan menggunakan alat yang bernama OLS untuk menguji regresi. Untuk jurnal kedua, menggunakan metode multivarian untuk menguji hipotesis dan analisis regresi. Untuk jurnal ketiga, menggunakan regresi linear berganda atau multiple linear regression. Pokok bahasan berikutnya yaitu temuan penting. Pada jurnal 1, temuan pentingnya yaitu tata kelola perusahaan, yaitu ukuran dewan, independensi dewan, ukuran komite audit, direktur perempuan, dualitas CEO, konsentrasi kepemilikan dan reputasi audit tidak berpengaruh pada leverage dan kinerja. Namun pada makalah ini menemukan bahwa leverage sebagai memediasi pengaruh komite audit pada kinerja perusahaan hanya untuk perusahaan besar. Makalah ini, yang pertama menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan memberikan efek tidak langsung pada kinerja perusahaan melalui leverage keuangan untuk perusahaan dalam ekonomi pasar berkembang. Untuk jurnal kedua, temuan pentingnya yaitu temuan dalam penelitian ini dapat berbeda dengan perkembangan kelembagaan. Sebelum penelitian menemukan bahwa faktor-faktor kelembagaan mempengaruhi kinerja perusahaan dan berkaitan dengan perusahaan pemerintahan dan BUMN di bisnis perusahaan di Cina. Untuk jurnal ketiga, dari hasil pengujian regresi linear berganda ditemukan bahwa secara individual komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba perusahaan perbankan. Hal ini menandakan bahwa mekanisme corporate governance yang diajukan melalui keberadaan pihak independen dalam dewan komisaris mampu mengurangi tindak manajemen laba yang terjadi dalam perusahaan perbankan. Selain itu, disimpulkan pula bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba perusahaan perbankan. Sama dengan hipotesis sebelumnya, mekanisme corporate governance ini bisa mengurangi praktik manajemen laba di dalam pengelolaan manajemen perusahaan perbankan. Untuk pokok bahasan berikutnya yaitu opini kelompok. Untuk jurnal pertama, opini dari kelompok kami yaitu tata kelola perusahaan tidak berpengaruh pada leverage keuangan dan perusahaan. Kemudian leverage keuangan secara parsial memediasi hubungan ukuran komite audit terhadap kinerja perusahaan hanya untuk perusahaan besar. Dari dua kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka kami sampaikan opini bahwa meski tata kelola perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap leverage keuangan dan kinerja perusahaan, akan tapi pada kesimpulan kedua perlu diperhatikan bahwa leverage keuangan dapat memediasi antara kinerja perusahaan dan proses audit yang berkualitas tinggi dapat mencegah terjadi manajemen dan manipulasi laba. Oleh karena itu, adanya komite audit dan dilakukan audit keuangan itu perlu pada suatu perusahaan. Untuk jurnal kedua, opini kelompok kami yaitu
PMC mempengaruhi kinerja perusahaan. Kemudian praktik tata kelola perusahaan mempengaruhi kinerja perusahaan pada saat beroperasi di pasar dengan PMC yang lebih tinggi. Kemudian hubungan antara PMC dan kinerja perusahaan signifikan dan positif untuk perusahaan yang dikendalikan oleh BUMN berbeda dari perusahaan yang dikendalikan oleh non-BUMN. Untuk jurnal ketiga, opini kelompok kami itu dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris yang lebih sedikit jumlahnya lebih efektif dalam mengurangi tindak manipulasi laba, serta keberadaan komite audit dalam perusahaan perbankan juga mampu mengurangi manajemen laba dalam perusahaan. Perbedaan dari 3 jurnal artikel kami itu yang pertama pembedanya itu sampel. Jurnal artikel pertama 493 perusahaan non-keuangan di Thailand selama periode 2001 sampai 2014. Jurnal artikel kedua, semua perusahaan yang terdaftar di pasar saham Cina pada periode 2001 hingga 2016. Dan jurnal artikel yang ketiga, 20 perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta pada periode 2000 sampai 2004. Kemudian bedanya itu ada variabel dependen. Artikel pertama yaitu financial leverage and performance. Artikel kedua corporate governance dan SOE. Artikel ketiga yaitu Dewan Komisaris, ukuran Dewan Komisaris, keberadaan komite audit dan ukuran perusahaan. Untuk variabel independennya, artikel pertama yaitu corporate governance, artikel kedua PMC dan firm performance, artikel ketiga corporate governance. Untuk metodenya, pada artikel pertama ada financial leverage and panel OLS regression, kemudian ada multivarian untuk menguji hipotesis dan analisis regresi, kemudian artikel ketiga ada teknik analisis statistik yang menggunakan regresi linear berganda. Kesimpulan penelitian, untuk artikel pertama, tata kelola perusahaan tidak berpengaruh terhadap leverage keuangan dan kinerja perusahaan. Untuk artikel kedua, tata kelola perusahaan mempengaruhi kinerja perusahaan. Untuk artikel ketiga, tata kelola perusahaan mempengaruhi manajemen laba perusahaan perbankan. Ya, sekian review paper yang kami sampaikan. Atas kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih.